Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan kelancaran rezeki dan kesehatan dimanapun dan kapanpun kita berada. Baik, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan membawakan sebuah presentasi dengan topik atau tema sejarah perkembangan Islam. Sebelumnya kami dari kelompok 8 beranggotakan saya sendiri Gimnastiar Putra Haning Tias dengan NIM 2010708. Di sini saya ditemani rekan saya Muhammad Ali Sarwafa dengan NIM 2010721. ya, topik pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sejarah perkembangan Islam. Next. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan 3 bahasan, yaitu untuk pembahasan yang pertama yaitu terkait perkembangan Islam pada masa Rasulullah dan para khulafaur rasyidin. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu perkembangan Islam pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Dan yang ketiga itu proses penyebaran Islam di Nusantara atau di Indonesia. Baik, langsung aja masuk ke bahasan yang pertama yaitu Islam pada masa Rasulullah dan para khulafaur rasyidin. Untuk perkembangan Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibagi menjadi 2 periode. Untuk periode yang pertama yaitu periode Mekah. Periode Mekah ini berlangsung di kota Mekah, Jazirah Arab. Masyarakat di kota Mekah saat itu mayoritas berasal dari kaum Yahudi, di mana mereka semua suka menyembah dan mengagung-agungkan berhala, hewan, matahari maupun benda mati yang lain. Karena ketidaktahuan masyarakat kota Mekah saat itu, disebutlah dengan istilah zaman jahiliyah atau bisa disebut dengan zaman kebodohan. Dikarenakan masyarakat saat itu masih buta terhadap ajaran agama Tauhid. Sebelum mengenal ajaran agama Islam, masyarakat jahiliyah sering melakukan kebiasaan yang mereka anggap dapat mendatangkan suatu kebaikan, padahal kebiasaan itu sangatlah bertentangan dengan ajaran di dalam agama Islam. Dari permasalahan-permasalahan tersebut yang dialami oleh masyarakat kota Mekah, maka Rasulullah SAW tergerak untuk memulai dakwah di kota Mekah. Dan beliau memulai dakwahnya itu secara diam-diam dan dimulai dari orang yang terdekat beliau, seperti istri beliau maupun kerabat-kerabat beliau terdekat yang lainnya. Next. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, dakwah secara sembunyi-sembunyi berjalan dengan lancar dan terdapat beberapa tanggapan yang positif dari masyarakat penduduk Mekah. Saat itu juga penduduk kota Mekah mulai menyadari betapa indahnya ajaran agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr surat ke-15 ayat 94 yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Dari makna ayat tersebut terdapat kata sampaikanlah secara terang-terangan. Makna tersebut dapat diartikan bahwa ayat tersebut diturunkan sebagai perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyebarluaskan dakwah secara terang-terangan, dikarenakan dakwah secara sembunyi-sembunyi itu sudah mendapat tanggapan yang positif dari masyarakat penduduk Mekah. Selanjutnya akan disambung oleh rekan saya, monggo. Ya, baik. Untuk selanjutnya, periode Mekah, Rasulullah SAW beserta pengikutnya mendapatkan berbagai macam tentangan dari pemuka kaum kafir Quraisy dikarenakan ajaran Islam yang mereka serukan itu tidak sesuai dengan ajaran dari nenek moyang atau leluhur pendahulu kaum kafir Quraisy. Ada beberapa faktor yang menyebabkan dakwah terang-terangan Rasulullah SAW beserta pengikutnya ini kurang mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat penduduk Mekah saat itu. Faktor-faktor tersebut antara lain, satu, penduduk setempat tidak bisa membedakan antara kekuasaan di bidang politik dengan kenabian atau kerasulan. Dua, Rasulullah SAW menyamakan derajat antara kaum bangsawan dan budak hamba sahaya. Hal ini sangat bertentangan dengan keyakinan kaum kafir Quraisy, sehingga
dakwah Rasulullah SAW ditolak mentah-mentah. 3. Adanya sifat taklid yang menjadi panutan bagi kaum kafir Quraisy sehingga kepercayaan terhadap nenek moyang sangatlah kuat. 4. Bagi tukang pemahat atau pengukir patung, dengan adanya dakwah dari Islam ini menjadikan penghalang rezeki karena pekerjaan mereka akan punah. Untuk selanjutnya ini map periode Madinah setelah periode Mekah. Pada periode Mekah, Rasulullah SAW beserta pengikutnya sering mendapat tekanan, ancaman, intimidasi, celaan atau cacian. Bahkan Rasulullah sampai difitnah oleh paman dan bibinya sendiri yang bernama Abu Lahab dan Ummu Jamil. Tidak hanya itu, saat saja ujian yang harus dihadapi Rasulullah beserta pengikutnya, masih banyak lagi ujian yang mereka alami di masa itu. Tidak sampai di situ saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cobaan yang begitu berat bagi Rasulullah SAW. Beliau kehilangan dua orang tercinta dalam satu waktu yang bersamaan, yaitu pertama yaitu Abu Thalib yang berusia 80 tahun, yang mana itu adalah kakek Rasulullah SAW, dan kemudian paman tercinta yang selalu melindungi dan mendukung dakwah Rasulullah, dan istri tercinta Rasulullah, yaitu Siti Khadijah dengan di usia 65 tahun pada masa itu. Kejadian ini terjadi pada tanggal 10 Ramadan tahun 10 Nubuwah atau tahun kenabian, tepatnya pada 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Sehingga peristiwa ini disebut dengan peristiwa Amul Husni atau yang dapat diartikan sebagai tahun duka cita. Meskipun semua ujian terasa berat bagi Rasulullah, beliau tidak terlalu dalam kesedihan yang lama, akan tetapi beliau tetap sabar dan tabah, serta teguh pendirian dalam menyebarkan dakwah ajaran Islam ke semua umat manusia. Baik, Untuk selanjutnya selanjutnya, akan saya sambung, masih terkait dengan dakwah Rasulullah pada periode Madinah. Ketika di kota Madinah, Rasulullah menanamkan beberapa strategi dakwah yang mampu memperluas kekuasaan Islam. Antara lain, yang pertama membangun Masjid Kuba. Masjid ini bukan hanya sebagai tempat ibadah saja, melainkan juga dapat difungsikan sebagai tempat perkumpulan eh, membahas tentang suatu permasalahan yang terjadi baik dalam sisi dakwah Islam, pengajaran dan kegiatan sosial masyarakat lainnya. Kemudian yang kedua, Rasulullah menumbuhkan ukhuwah atau ikatan persaudaraan. Saat itu di kota Madinah terdapat dua suku ya, suku Aus dan Khazraj yang sering bertikai antara kedua suku tersebut. Rasulullah berhasil menengahi pertikaian tersebut dengan prinsip kekeluargaan sehingga kedua suku tersebut bisa bersatu dan saling melengkapi. Yang kemudian selanjutnya strategi Rasulullah yaitu membentuk suatu angkatan perang yang bersedia mengorbankan nyawa demi membela agama Islam. Angkatan perang ini dibentuk untuk memperkuat sistem pertahanan dan keamanan di kota Madinah. Dan yang keempat, membuat kesepakatan untuk saling membantu tanpa harus membedakan agama, baik yang muslim maupun non-muslim, harus saling membantu satu sama lain. Lebih ke yang untuk strategi yang keempat ini lebih ke toleransi antar umat beragama ya. Jadi itu tidak membeda-bedakan antara agama Islam dan non-muslim, itu tetap harus terjalin kerjasama. Next. Ya oke. Itu tadi sebelumnya sudah kita bahas terkait dengan perkembangan Islam pada masa Rasulullah dua periode, yaitu periode yang pertama periode Mekah yang terjadi di kota Mekah Jazirah Arab, dan kemudian periode yang kedua yaitu periode Madinah yang terjadi di kota Madinah. Selanjutnya masuk ke topik pembahasan, ini masih yang pertama yaitu Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin secara bahasa terdiri dari dua kata yaitu khulafa yang artinya pemimpin dan ar-rasyidin yang artinya petunjuk. Sehingga kata Khulafaur Rasyidin dapat dimaknai sebagai pemimpin yang diberi petunjuk. Untuk Khulafaur Rasyidin tersebut itu ada 4 sahabat ya, antara lain Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya akan disambung oleh rekan saya. baik, untuk selanjutnya ini ada
perkembangan Islam pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Sebagai khalifah pertama, Abu Bakar dihadapkan pada keadaan masyarakat sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Ia bermusyawarah dengan para sahabat untuk menghadapi kesulitan yang terjadi. Dengan tegas, ia menyatakan akan memerangi semua golongan yang menyimpang dari kebenaran. Orang yang menyimpang dari kebenaran antara lain orang yang murtad, tidak membayar zakat, dan mengaku dirinya nabi sebagai nabi palsu, sehingga semua kembali ke jalan yang benar. Ketegasan Abu Bakar ini disambut oleh hampir seluruh kaum muslimin. Kekuasaan yang dijalankan pada masa Khalifah Abu Bakar, sebagaimana pada masa Rasulullah, bersifat sentral, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpusat pada pemimpin tertinggi. Selain menjalankan roda kepemimpinan, Khalifah juga melaksanakan hukum. Meskipun demikian, seperti juga Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar selalu mengajak sahabat-sahabat besarnya untuk bermusyawarah. Kemudian setelah masa Abu Bakar dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Dia adalah orang yang berbudi luhur, fasih, adil, serta pemberani. 2 tahun kepemimpinan Abu Bakar belum cukup menjamin stabilitas keamanan terkendali. Sehingga ketika Abu Bakar sakit dan merasa ajalnya sudah dekat, ia bermusyawarah dengan para pemuka dan sahabat, kemudian mengangkat Umar sebagai penggantinya. Ketika para pembangkang di dalam negeri telah dikikis habis oleh Khalifah Abu Bakar, maka Umar menganggap bahwa tugasnya yang pertama adalah mensukseskan ekspedisi yang telah dirintis oleh pendahulunya. Di zaman Umar, gelombang ekspansi, yaitu perluasan daerah kekuasaan, yang pertama terjadi di ibu kota Syria, Damaskus, yang jatuh pada tahun 635 Masehi. Setahun kemudian, setelah tentara Bizantium kalah di pertemuan Yarmuk, seluruh daerah Syria jatuh ke bawah kekuasaan Islam. Kemudian ada masa Umar Utsman bin Affan, yaitu sebagai khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab. Kepemimpinan Utsman bin Affan memang sangat berbeda dengan kepemimpinan Umar. Ini mungkin karena umurnya yang lanjut, yaitu diangkat dalam usia 70 tahun, dan sifatnya yang lemah lembut. Faktor yang menyebabkan banyak rakyat kecewa terhadap pemimpinan Utsman adalah kebijaksanaannya mengangkat keluarga dalam kedudukan yang tinggi. Setelah banyak anggota keluarganya yang duduk dalam jabatan-jabatan penting, Utsman laksana boneka di hadapan kerabatnya itu. Dia tidak dapat berbuat banyak dan terlalu lemah terhadap keluarganya. Dia juga tidak tegas terhadap kesalahan dari bawahan. Harta kekayaan negara oleh kerabatnya dibagi-bagikan tanpa terkontrol oleh Utsman sendiri. Akibatnya, banyak kaum muslimin yang meninggalkan Utsman, yang berarti bahwa hilangnya kawan-kawan dan orang-orang ke tempat ia menumpahkan kepercayaan, kecuali kaum kerabatnya dan keluarganya. Para pemberontak menyerbu rumah Khalifah Utsman dan 2 orang bangsa Mesir membunuh Utsman. Kematian Utsman dengan cara tersebut menyebabkan huru-hara di kalangan kaum muslimin, sehingga ribuan pemuda yang tidak berdosa telah menjadi korban itu. Namun, Utsman mengatakan bahwa ia tidak mengambil apapun dari kekayaan negara. Apa yang diberikan kepada kerabatnya ialah dari harta pribadinya. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih. Akan saya lanjutkan masih pada bahasan perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin untuk Khulafaur Rasyidin yang ketiga atau khalifah yang ketiga setelah Utsman, yaitu pada masa Ali bin Abi Thalib. Ali Ali menghadapi berbagai pergolakan ketika Khalifah Utsman lengser. Tidak ada masa sedikit pun dalam pemerintahannya yang dapat dikatakan stabil. Oposisi terhadap Ali secara terang-terangan dimulai dari Aisyah, Tolha, dan Zubair. Meskipun mereka mempunyai alasan pribadi sehubungan dengan penentangan terhadap Ali, mereka menuntut khalifah menghukum para pembunuh Khalifah Utsman. Ali sebenarnya ingin sekali menghindari perang. Untuk menghindari perang, Khalifah Ali mengirimkan surat kepada Tolha dan Zubair agar keduanya mau berunding untuk menemukan solusi dari perkara itu, perkara penghukuman pembunuh Khalifah Utsman dengan jalur damai. Namun ajakan tersebut ditolak. Akhirnya pertempuran yang dahsyat pun terjadi.
Perang ini dikenal dengan nama Perang Jamal atau Unta dikarenakan Aisyah dalam pertempuran itu menunggangi unta dan Ali berhasil mengalahkan lawannya. Zubair dan Tolhah terbunuh ketika hendak melarikan diri, sehingga Aisyah ditawan dan dikirim kembali ke Madinah. Di ujung masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, umat Islam terpecah menjadi 3 kekuatan politik, yaitu Muawiyah atau bisa disebut dengan Bani Umayyah. Kemudian ada kekuatan politik Syiah, dan Syiah itu pengikut Ali, dan Khawarij yaitu orang-orang keluar dari barisan Ali. Pada tanggal 20 Ramadan, tepatnya pada tahun 40 Hijriah atau 660 Masehi, Ali terbunuh oleh salah seorang anggota dari kaum Khawarij, yaitu kaum yang membangkang atau keluar dari barisan Ali. Next. Ya, demikianlah perkembangan Islam pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan Islam pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Yang pertama kita akan membahas tentang perkembangan Islam pada masa Bani Umayyah. Bani Umayyah didirikan oleh sahabat dari suku Quraisy bernama Muawiyah bin Abu Sufyan. Nama dinasti ini kepada Umayyah bin Abdus Syams, yaitu kakek buyut dari khalifah pertama Bani Umayyah, Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah adalah seorang penguasa yang ahli dan menguasai masalah politik, ahli siasat, cerdik, kuat, dan memiliki perencanaan yang bagus dalam urusan pemerintahan. Khalifah Ali telah tertipu oleh siasat Muawiyah yang pada akhirnya ia mengalami kekalahan dalam segi politik, sehingga Muawiyah berhasil mendapat kesempatan untuk menobatkan dirinya sebagai khalifah sekaligus raja. Keberhasilannya memperoleh legalitas atas kekuasaannya dalam perang saudara di Siffin dicapai melalui cara yang curang. Lebih dari itu, Muawiyah juga dituduh sebagai pengkhianat prinsip-prinsip demokrasi yang diajarkan dalam Islam. Karena dialah, yaitu Muawiyah tadi, yang telah mengubah dari sistem kepemimpinan negara menjadi monarki, yang sebelumnya sistem kepemimpinan negara itu berdasarkan sistem agama Islam sesuai dengan ajaran-ajaran dalam agama Islam, kemudian diubah menjadi sistem monarki atau kekuasaan raja yang diwariskan secara turun-menurun. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Baik, pada selanjutnya masih pada masa Bani Umayyah. Dinasti Umayyah dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Bani Umayyah yang didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan yang berpusat di kota Damaskus, Syria. Fase ini berlangsung sekitar hampir 1 abad, yaitu sekitar 90 tahun, dan mengubah sistem pemerintahan dari khalifah menjadi monarki atau kerajaan. Yang kedua, Bani Umayyah di Andalusia, yaitu Spanyol, pada awalnya merupakan wilayah taklukan Umayyah yang dipimpin oleh gubernur pada zaman Walid bin Abdul Malik, kemudian diubah menjadi kerajaan yang terpisah dari kekuasaan dinasti Bani Abbas setelah berhasil menaklukkan Bani Umayyah di Damaskus. Masa kejayaan Bani Umayyah yang hampir mencapai 1 abad, tepatnya 90 tahun ini, telah dipimpin sebanyak 14 orang khalifah. Khalifah yang pertama menjabat adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, sedangkan khalifah yang terakhir adalah Marwan bin Muhammad. Selama hampir 1 abad pemerintah, Bani Umayyah telah banyak mencapai kemajuan-kemajuan oleh khalifah-khalifah yang berkuasa pada waktu itu. Di antaranya yaitu 1. Perluasan wilayah, 2. Bidang pemerintahan, yang ketiga bidang politik kenegaraan, yang keempat bidang kemiliteran, yang kelima bidang ekonomi, yang keenam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan, yang keenam bidang pengembangan bahasa Arab. Baik, selanjutnya akan saya sambung ya. Masih di perkembangan Islam pada masa Bani Umayyah. Pada slide kali ini akan membahas tentang faktor kemunduran dinasti Umayyah. Faktor kemundurannya itu ada 2 ya. Yang pertama itu adanya gerakan oposisi dari pendukung Ali dan Khawarij, baik yang dilakukan secara terbuka maupun tertutup. Hal ini banyak mencuri perhatian pemerintah ketika itu, sehingga banyak pemerintah yang menuntut kepada
banyak rakyat yang menuntut kepada pemerintah untuk mendukung gerakan Ali ini. Kemudian sistem faktor penyebab kemunduran yang kedua yaitu sistem penggantian khalifah melalui garis keturunan adalah sesuatu yang baru bagi tradisi Arab yang lebih menekankan aspek senioritas atau aspek senioritas itu lebih dapat diartikan sebagai tingkatan ya baik dari kasta seperti itu dari atas ke bawah. Sistem senioritas. Pengaturan sistem penggantian khalifah yang tidak jelas dapat menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga istana. Nah, itu tadi perkembangan Islam pada masa Bani Umayyah. Sekarang kita akan membahas perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah ini muncul setelah runtuhnya Bani Umayyah. Abu Abbas al-Sofah sebagai khalifah pertama pada masa Bani Umayyah Abbasiyah mendapat dukungan Panglima Abu Muslim al-Khurasani. Beliau berhasil mengalahkan sekelompok pemberontak seperti kaum Syiah, oposisi pemimpin Al-Mukhtar dan menundukkan khalifah Bani Umayyah pada saat khalifah Marwan II, yaitu tepatnya pada tahun 750 Masehi atau 132 Hijriah. Faktor berdirinya dinasti Abbasiyah antara lain munculnya perselisihan politik antara Bani Muawiyah dan pengikut setia Ali bin Abi Thalib seperti yang sudah disampaikan pada slide perkembangan Islam pada masa Bani Umayyah tadi. Dengan adanya asas penafsiran bahwa dekrit politik harus berlandaskan pada Al-Quran dan oleh golongan Khawarij orang Islam non-Arab, bertambahnya pemberontakan yang dilakukan pengikut Syiah terhadap Umayyah setelah terbunuhnya Husain bin Ali dalam pertempuran Karbala. Timbulnya paham Mawali, yaitu pemahaman masalah perbedaan antara orang Islam dan non-Arab. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya masih dalam perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Salah satu kemajuan ilmu dan peradaban pada masa dinasti Abbasiyah dipengaruhi berkembangnya ilmu-ilmu agama. Terjadinya sistemasi dalam ilmu agama sehingga menjadi lebih terstruktur, luas, dan terklasifikasi. Seperti ilmu tafsir, hadis, dan fikih. Ulama keilmuan menyusun buku-buku dalam bentuk yang sistematis di bidang ilmu tafsir, hadis, dan fikih. Keilmuan dalam bidang fikih diadopsi oleh 4 mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah, mazhab Syafi'i, Imam Muhammad Idris al-Syafi'i, dan mazhab Hambali. Periode awal Bani Abbasiyah adalah pemerintahan yang kaya, pemasukan uang lebih banyak daripada yang dipakai. Jadi Baitul Mal penuh dengan kelimpahan. Perekonomian rakyat mengalami kemajuan khususnya di bidang pertanian, jual beli, dan industri. Namun demikian, setelah mengalami penurunan politik, perekonomian juga mengalami penurunan yang luar biasa. Sesudah Khalifah masuki masa keruntuhan ini, penghasilan negara berkurang sementara konsumsi meningkat lebih banyak. Penurunan penghasilan negara diakibatkan oleh menyempitnya daerah intensitas. Kegaduhan timbul di mana-mana sehingga berdampak pada perekonomian rakyat. Dipersedikitnya pungutan dari masyarakat dan banyaknya kerajaan-kerajaan kecil yang memproklamirkan kemerdekaannya sendiri dan tidak mau membayar upeti. Sementara itu, penggunaan yang begitu banyak, hal ini dikarenakan keberadaan khalifah dan otoritas yang selalu bermegah-megahan. Selain itu, oleh para ahli sejarah, mengklasifikasikan menjadi 2 faktor eksternal yang mengakibatkan kemunduran dinasti Abbasiyah, yaitu adanya perang salib dan adanya penyerangan yang dilakukan oleh bangsa Mongol. Baik, selanjutnya akan saya sambung ya. Demikian itu tadi pembahasan terkait perkembangan Islam pada masa Bani atau dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Selanjutnya kita akan membahas sejarah perkembangan Islam di Nusantara atau di Indonesia. Kepulauan Nusantara yang terdiri dari berbagai jenis hasil bumianya menjadi daya tarik dari bangsa luar, yaitu contohnya kayak Cina, India, Arab, Persia, dan lainnya. Melalui hubungan perdagangan, pedagang Persia, Arab, Gujarat yang telah memeluk agama Islam dapat memperkenalkan agama dan budaya Islam kepada penduduk Nusantara melalui media jual beli atau hubungan dagang ini.
Proses pengembangan wilayah pengaruh Islam Nusantara dapat dilakukan dengan beberapa jalur. Antara lain ada 4 jalur ini, yaitu jalur perdagangan, jalur dakwah, jalur perkawinan, dan jalur kesenian. Yang pertama itu jalur perdagangan. Para pedagang muslim dari Arab, Gujarat, Persia yang berdatangan di wilayah Nusantara umumnya tinggal selama berbulan-bulan di pusat perdagangan. Sambil menunggu angin musim yang baik untuk berlayar kembali ke negara asal, kesempatan itu dimanfaatkan untuk mengadakan transaksi dengan para pedagang setempat. Mula-mula para pedagang hanya menyebarkan Islam pada masyarakat pelabuhan, tetapi karena transaksi dagang masyarakat yang terus-menerus berkembang sampai ke dalam suku pedalaman, maka dari itu proses penyebaran Islam pun juga dapat masuk ke pelosok-pelosok atau ke pedalaman. Selanjutnya jalur dakwah, yaitu kehadiran makam di Muslim di Trawulan sebagaimana tersebut dalam angka-angka tahun wafat di atas telah menarik perhatian tentang kemungkinan adanya masyarakat Muslim. Pusat-pusat perdagangan di pesisir utara Jawa, ya ini seperti Gresik, Jepara, Cirebon, Banten, sejak akhir abad ke-15 Masehi dan permulaan abad ke-16 telah menunjukkan kegiatan keagamaan oleh para wali di Jawa, atau sering dikenal dengan Wali Songo. Sesuai dengan ajaran agama Islam, setiap muslim adalah dai. Para mubalik, guru agama Islam, mempunyai tugas khusus menyiarkan agama Islam. Keberadaan mereka secara khusus telah mempercepat proses berkembangnya wilayah pengaruh Islam, antara lain melalui strategi mendirikan pesantren Islam di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, penyiaran agama Islam dilakukan oleh wali yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Alizar. Baik, selain melalui jalur perdagangan dan jalur dakwah, perkembangan Islam di Nusantara melalui jalur perkawinan. Semakin berkembangnya perdagangan, semakin banyak pula peran pedagang Islam dari Persia, Arab, Gujarat yang datang ke Nusantara. Bahkan banyak di antara mereka yang kemudian menetap di berbagai wilayah Nusantara. Daerah pemukiman mereka disebut pekojan. Banyak di antara mereka kemudian menikah dengan anggota masyarakat setempat. Jika wanita yang dinikahinya itu berasal dari golongan elit, setidaknya akan berpengaruh dan mendukung bagi proses dakwah Islamiyah terhadap masyarakat. Kemudian jalur kesenian. Penyebaran agama Islam dengan menggunakan sarana kesenian disesuaikan dengan kondisi pada masanya. Saat itu budaya pra-Islam atau prasejarah klasik masih sangat kuat dan menyebabkan para mubalih memanfaatkan kesenian sebagai sarana syiar agama. Misalnya, di Jawa menggunakan wayang kulit, gamelan, dan sebagainya. Melalui jalur-jalur di atas, setidaknya proses perluasan wilayah Muslim di Nusantara mengalami perkembangan, hingga kemudian Islam sebagai agama mayoritas panutan bagi masyarakat di wilayah budaya Nusantara. Baik, mungkin cukup demikian dari presentasi kelompok 8. Kami berdua mohon maaf apabila dalam pembuatan presentasi ini terkesan jenuh atau terkesan lama, karena kalau kita membahas tentang sejarah itu tidak cuma 1 jam 2 jam, karena sejarah itu memang panjang dan referensinya banyak, dan tiap referensi itu mungkin memiliki pendapat yang berbeda-beda. Kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam pembuatan materi atau penyampaian presentasi kali ini terdapat banyak kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Itu berasal dari kami sendiri. Sekian dari kami, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.